Kabarnya luar biasa semua ya. Bapak Gembala sudah umumkan minggu lalu bahwa beliau dan Bapak dan Ibu Gembala tugas pelayanan di luar kota di Jawa Timur ya saudara ya, mengajar pelayanan di gereja, tapi saudara tetap hadir di sini. Luar biasa, Tuhan akan memperhitungkannya ya saudara ya, amin. Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Gembala untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kita belajar sama-sama, judulnya di saat iman kita terguncang. Saudara, mari kita baca sama-sama Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Bisa ditampilkan kalau ada slide-nya, kalau dari handphone masing-masing silakan saudara. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita berdiri sama-sama untuk menghormati pembukaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Silakan duduk saudara. Saya mengambil tema ini di saat iman kita terguncang ya saudara ya. Ada di sini yang imannya sedang terguncang saudara? Ada? Oh cuma saya doang ini? Nggak ada? Wah luar biasa ya. Jemaat GTI Bukit Jaitun Kemayoran nih semuanya diberkati. Kelihatannya semuanya nggak ada masalah ya saudara ya. 2 pagi ikut, 2 sore siang malam lancar, baca Alkitab juga rajin, pendalaman Alkitab ikut. Bahkan setiap malam ada doa malam pun ikut semua saudara ya. Hari Minggu pun datang beribadah walaupun nggak ada Bapak Ibu Gembala ya. Saya pikir ini cuma saya, anak-anak pendeta sama pelayan yang melayani hari ini. Ternyata saudara datang. Luar biasa saudara ya. Memang di saat ini iman saya ya, khususnya saya sedang terguncang saudara. Dari soal ekonomi, belum lagi di bulan Oktober lalu ya, bulan lalu saya kehilangan mama mertua ya, yang udah saya anggap sebagai mama sendiri. Bapak Gembala sudah ajarkan bahwa mama mertua juga mama kita. Saya merasa sangat kehilangan. Dia memang sudah pergi ke rumah bapak, dia sudah mempersiapkan diri dengan baik saudara. Karena apa? Karena dari sejak kami married sampai dengan sekarang dia tuh baik sekali, benar-benar mertua paling baik bagi saya ya saudara ya. Saya tidak pernah diomelin sama sekali, ditegur pun hampir nggak pernah saudara. Malahan anaknya yang sering diomelin saudara ya. Kalau kami suami istri ada ribut, ada konflik, pasti anaknya yang diomelin, saya enggak. Walaupun bukan saya benar terus, bukan, karena dia baik sekali gitu mama mertua saya ya. Dan dia pergi pun tidak disangka-sangka, dia nggak pernah sakit saudara, nggak pernah mengeluh sakit. Begitu paginya kita dengar dia masuk rumah sakit, kita sempat video call sebelum beberapa menit sebelum dia meninggal ya. Dia video call tuh. Waktu itu ada papa juga di sana. Kami saya dan Cika video call. Mak, oh mama lagi kenapa mak? Oh ya nggak apa-apa di, katanya nggak apa-apa. Oh ya udah papa cepat sembuh ya. Udah kita doakan biar nanti kan bulan November, bulan ini rencana kan dia datang saudara. Papa mama kan datang karena adiknya Cika mau ke Amerika, dia datang bulan ini untuk perpisahan gitu loh. Begitu kita telepon, udah pak nggak apa-apa mah, udah istirahat aja ya, ntar cepat pulang, hari ini pulang atau besok pulang, ntar bulan November ke Jakarta gitu loh. Oh iya makasih deh, makasih. Udah kita sambil melihat dia nggak apa-apa kok. Kita juga nggak ada feeling sama sekali dia akan berangkat ke surga saudara. Ya kita nggak ada feeling sama sekali dia mau meninggal.
Begitu, ya udah makasih ya, udah mama istirahat, ya makasih deh, makasih, udah ditutup telepon, nggak lama 2-3 menit telepon dari papa, bapak bilang, oh Tuhan Yesus baik, saya pikir udah sembuh gitu loh, oh ternyata sudah ketemu bapak, ternyata dia tuh menunggu kita saudara, menunggu video call terakhir tuh, dia nggak ada kelihatan sakit kok gitu, tiba-tiba mendadak saudara ya. Jadi saudara yang ada di sini semua yang punya orang tua, yang punya mertua juga, jangan siakan kesempatan bersama mertua, bersama orang tua kita selagi kita ada saudara. Misal loh, begitu ada kita belum sempat, kita merasa belum sempat membahagiakan dia. Selama ini dia benar-benar baik. Pagi-pagi, saya ingat sekali kalau misalkan nginap berbulan-bulan di Jakarta ya, dia sebelum pagi-pagi kalau mau pipis atau mau minum, dia setelah bangun tidur dia pasti berdoa baca Alkitab dulu. Setelah dia selesai baru dia keluar kamar saudara. Dan pagi pun masih wewe-weaan ya, sama tiap hari itu bertahun-tahun sampai sekarang. Salam, kalau ada firman dibilang amin, sering kirim yang lucu-lucu, dan kami sangat-sangat kehilangan. Apalagi anak-anak begitu kita lihat screenshot ya, omanya sudah kaku, kita lagi video call bareng-bareng, kita screenshot, nangis kejar saudara, sebab anak-anak kami ini sangat diurus sama omanya sebagai guru sekolah minggu, sebagai teman main juga, sabar sekali itu. Manusia ini jarang sekali ketemu mertua seperti ini saudara. Makanya saudara ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan mertua, lakukan sekarang. Ya, ntar ada yang bilang, Pak Andi, Mbak, mertuanya baik. Saya mertuanya udah kayak macan tutul gini katanya. Iya kan? Tetap orang tua saudara. Tetap semua orang ujian prosesnya beda-beda saudara ya. Amin saudara. Amin. Lakukan, hormatilah ibu bapamu, itu janji firman Tuhan, maka umur kita akan panjang, lanjut usia ya, dan diberkati juga ya. Nah, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, ini negara-negara banyak saudara nih, banyak sedang krisis keuangan. Untung Indonesia, ya menteri-menterinya atau pemimpin-pemimpin bangsa ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mereka tidak sampai negara-negara lain yang sudah tergelincir ya di krisis keuangan. Mereka udah krisis total saudara. Kesehatan banyak sekarang penyakit yang aneh-aneh, cacar monyet lah, penyakit apalah, virus apalah gitu loh. Kita nggak bisa bayangkan, kita salaman aja bisa kena, itu nggak terbayangkan sama kita ya, saudara ya. Apalagi sekarang peperangan terjadi di mana-mana. Rusia versus Ukraina itu udah hari keberapa? Saya lihat hari ini, saya baca hari ke-619 saudara, buset. Padahal kita pikir nih, Rusia negara besar, Goliat lawan Daud ya, itu paling 3 bulan lah, rata deh itu. Ukraina ternyata enggak loh saudara loh. Belum lagi sekarang nih Hamas versus Israel ini. Hamas beberapa waktu yang lalu dia cari gara-gara mungkin sama Israel ya, dia kirimkan roket tuh 3.000-5.000 roket. Jadi sistem pertahanan Israel nih, Iron Dome namanya ya, kubah besi pertahanan Israel itu kelabakan mereka, dikirimin roket segitu banyak hari Sabtu waktu itu, dan warga sipil mati sekitar 1.400 saudara. Dan sekarang peperangan ya jadi tambah meluas karena Israel ngamuk saudara ya. Gaza digempur habis-habisan, udah 9.000 orang lebih, dan dia mau sampai tuntas katanya. Nah, kita tidak mau mencampuri urusan seperti itu, politik dan lain-lain ya saudara ya. Tapi kita berdoa semoga perang lekas selesai, dan itu menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan sia-siakan waktu kita saudara. Kadang iman kita di sini semua sedang naik turun saudara. Mungkin nih kelihatannya enak-enak semua nih saudara ya. Tapi semua PR ujiannya masing-masing beda ya saudara ya. Masing-masing keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi di sini pasti beda lah. Kadang kita kalau lagi sulit, lagi dalam keadaan ekonomi, kesehatan yang belum sembuh-sembuh mungkin. Saya beberapa saat ini pergi terus ke rumah sakit nih, Ciru saya kena stroke. Tiba-tiba nih waktu bulan lalu kakak saya jantungnya lagi
Wah, jadi mondar mandir rumah sakit, jadi selangkah mereka tuh selangkah menuju ke alam maut, saudara ya. Tapi Tuhan selamatkan, Tuhan kasih jalan, saudara. Kadang kan kita suka bilang, di mana nih pertolongan Tuhan? Apa Tuhan akan membiarkan kita begini terus gitu? Saudara sabar ya, saudara. Kita berdoa sampai akhir tahun ini, sampai Natal dan tahun baru ini, Tuhan akan menjawab doa-doa saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Tuhan akan berkati kita ya. Pasti ada 2 bulan, jangan khawatir saudara. Memang cepat sekali nih waktu berlalu. Kayaknya baru awal tahun, sekarang sudah mau masuk bulan depan, mau masuk Natal, saudara. Pasti ada 2 bulan. Tetap percaya dan setia, saudara ya. Amin, saudara ya. Nah, kita belajar dari tokoh Alkitab yang tetap bertahan dalam pergumulan. Satu nih, Raja Nebukadnezar, saudara. Kita baca, saudara ya. Daniel 4 ayat 25, 32 dan 33. Ibu Cika tolong bacakan. Ayat 25, Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 32, Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Amin. Amin. Saudara, Raja Nebukadnezar ini raja yang sangat kuat, pengaruhnya luas, saudara. Cuma nih raja nih doyannya mimpi, saudara. Kalau mimpi nyusahin orang nih Nebukadnezar. Dia kalau mimpi aneh-aneh, saudara. Untung ada si Daniel, saudara ya, Belsasar ini ya, di Alkitab. Jadi kalau mimpi, kalau nggak ada yang bisa terjemahin aja, udah ngamuk tuh. Ancamannya udah mati semua, gitu saudara. Raja ini sangat penguasa di Babilonia nih, saudara ya, Nebukadnezar. Tapi akhirnya karena kesombongannya, dia merasa ini semua karena karya dia, saudara. Dia akhirnya dibuat seperti itu, sampai seperti binatang, saudara ya. Kita baca Daniel 4 ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Amin. Amin. Tuhan benci orang yang sombong, saudara. Dia benci karena Tuhan udah bilang di Mazmur 138 ayat yang ke-6, kalau bacakan Bu Cika, Mazmur 138 ayat yang ke-6, Tuhan tuh gak mau lihat orang sombong, saudara. Saudara, nanti suatu saat kalau diberkati, apalagi ini levelnya udah raja, saudara. Dia gak mau, Tuhan gak mau lebih daripada dia. Kita baca sama-sama, saudara ya, Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Di sini ada yang sombong, saudara? Nggak ada ya, saya doang sendiri yang angkat tangan ya. Iya, saudara, kita jangan sombong. Kita nggak tahu yang koreksi orang lain. Kita sombong apa kagak ya? Kalau kita sombong, Tuhan nggak suka dah pokoknya. Dia lihat Daniel, udah seperti makhluk jadi-jadian, saudara. Kalau nonton film yang ini, film Hollywood tuh, Daniel, kalau ada yang buat filmnya tuh, mukanya bisa ditampilkan, mukanya si Nebukadnezar ini kayak gimana? Nah, ini kayak begini tuh, kukunya panjang, udah sesuai sama Alkitab semua. Dia makannya rumput, raja lu, saudara, makannya rumput. Iya kan?
pikir begini. Tapi dia masih kasih kesempatan sama Tuhan. Demikian juga kita kalau sombong, kalau apa, kita kan yang tahu kita, saudara. Kita yang tahu ya, kalau kita berlaku kurang baik, sombong apa, bagaimana, Tuhan akan maafkan kita, Tuhan akan pulihkan kita, asal kita bertobat dan sungguh-sungguh mencari Dia. Kita baca, Ibu Cika tolong bacakan Daniel 4 tadi, ayat berapa itu? Daniel 4 ayat 34 sampai 37. Ayat 34, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kekerajaannya turun-temurun. Ayat 35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Ayat 36, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ayat terakhir 37, jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin, saudara. Jadi kalau kita merasa sombong, merasa kita kurang benar, minta maaf, Tuhan akan ampuni. Bahkan Nebukadnezar dipulihkan kerajaan ini, saudara, yang diberikan lagi, lebih lagi malahan. Udah seperti monster begitu, tapi Tuhan kalau dia mau bertobat, dia memuji, memuliakan Tuhan, dia akan berkati, saudara ya. Amin, saudara. Amin. Dan kita belajar lagi kisah dari Ayub. Saudara mungkin sudah hafal ini kisah tentang Ayub ini. Ayub ini luar biasa, kesetiaannya sangat diuji. Anak-anaknya, harta bendanya habis seketika. Terus 10 anaknya, 7 laki, 3 perempuan, koit langsung bareng, saudara ya. Terus Ayubnya pun kena kanker tulang sama kanker kulit, sampai dia garuk-garuk pakai beling, saudara. Dia luar biasa, imannya dia nih, wah, diuji sama Tuhan luar biasa. Ayub 2 ayat 7 sampai 10, Bujika tolong bacakan. Ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertegunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Amin, saudara. Saudara, ini Ayub ini bertahan loh. Dia imannya luar biasa, saudara. Dia bininya udah caci maki begitu, saudara ya. Tapi dia tetap bertahan, imannya luar biasa. Tapi kalau dia nggak bertahan sekuat itu, saudara. Dari Ayub 3 sampai Ayub 40-an dia mengeluh, saudara ya. Dia mengeluh. Bahkan dia mengutukin hari lahirnya. Aduh, ngapain gue dilahirkan? Ayub 3 ayat 1, Bujika. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Amin. Ya, Ayub ini sebagai crazy rich tanah Us ya. Dia luar biasa diujinya, saudara. Saudara ada yang mau diuji seperti Ayub? Amit-amit ya, saudara ya. Benar-benar parah ini istilahnya ujiannya. Tapi imannya tuh kadang-kadang dia udah tadi imannya bagus, dia ngedrop, saudara. Dari ayat 3, apalagi ketemu teman-temannya ini, Elifas, Bildad sama Sofar ini. Wow, dia kita mencatat sih 7 hari 7 malam cuma duduk doang, nggak berkata-kata, saudara. Dia taruh debu di kepalanya, dia duduk di atas debu juga ya. Kalau orang zaman dulu mungkin begitu ya, dia nggak berkata-kata. Tapi
ujung-ujungnya nyala-nyalain nih saudara. Elifas, Bildad sama si Zofar ini nyalain Ayub. Mereka istilahnya, waduh udah lagi sulit, dia berhari-hari dia menyalahkan Ayub. Untung aja si Ayub ini punya teman si Elihu nih saudara, teman yang terakhir. Walaupun muda, saudara ini paling muda, dia kasih kesempatan dulu nih sama senior-seniornya ngomong. Terus baru dia ngomong, waduh ternyata Yub, lu juga salah Yub katanya. Lu nggak mau disalahin juga istilahnya, lu kayaknya lebih pintar daripada Tuhan katanya. Ini teman-teman bertiga katanya, Elifas, Bildad sama Zofar, kok nyalain Ayub terus katanya. Ini Elihu ini orang muda saudara, tapi dia bukan suka berdebat untuk menyalahkan orang gitu. Mungkin banyak di sini kita ketemu orang yang muda-muda saudara ya. Sekarang ini orang-orang muda pintar loh saudara. Bahkan orang muda-muda sekarang ini masuk ke dalam partai politik saudara. Kita sudah dikasih kuasa sebagai anak Tuhan ya saudara ya. Kita harus bangga saudara. Kita punya kuasa, Tuhan bilang kita punya kuasa di bumi dan di sorga. Kalau kita ada pelayanan ke rumah sakit, nggak usah panggil pendeta saudara, kita doakan dulu. Kalau ada setan di mana gitu, yang ini ada setan, kita doakan dulu. Kita kan dapat kuasa jadi anak Tuhan saudara, karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang di dunia. Amin saudara. Amen. Jadi anak presiden aja enak saudara. Anak presiden baru masuk partai 3 hari jadi ketua umum saudara, padahal dia nggak ngerti bagaimana nih dikaliku partainya, kekurangannya gimana. Ini anak presiden istilahnya baru masuk politik aja ya saudara ya, sudah jadi cawapres saudara. Orang yang menjadi cawapres saudara ya, bertahun-tahun lobbynya saudara, luar biasa. Akhirnya dipilih jadi presiden. Apalagi kita saudara jadi anak Tuhan Yesus, anak penghuni sorga gitu, anak rajanya sorga. Kita harus lebih bangga saudara. Amin saudara. Amen. Jangan takut. Jadi kalau ketemu teman yang sakit, ada kerasukan setan atau apa, kita doain dulu saudara. Baru kalau nggak mempan panggil pendeta saudara ya. Jangan panggil pendeta dulu, dikit-dikit panggil pendeta, lagi sibuk dipanggil sana sini. Dia kan juga manusia saudara ya. Kita bemper utamanya kita dulu saudara ya. Amin saudara. Ayub ini, jadi dia dengerin, kita balik lagi ke Ayub saudara ya. Ayub nih akhirnya dia dapat teman yang baik nih, si Elihu ini. Dia nggak suka berdebat, nggak suka nyalain orang. Kita orang Kristen jangan saudara ya, kita Bapak Gembala juga udah sering ajarkan kita jangan berdebat. Orang yang kan ada yang suara pinter, ngomongnya jago-jago ya saudara ya. Mungkin saudara di sini punya paslon, pasangan capres cawapres 1 2 3, nggak tahu saudara ya. Di sini tidak boleh berpolitik gitu loh. Ada pilihannya, ada yang jago ngomong, ada yang profesor, ada yang ini. Tapi ini kalau ini kita nggak boleh berdebat saudara. Kita baca ya 1 Korintus 11 ayat yang ke-16. Bu Cika tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Tuh saudara, itu ayatnya. Jangan berbantah-bantah udah. Yang kita cocokin sama firman Tuhan, benar gak? Kalau dia tegur, sesuai sama firman Tuhan kita terima. Jangan kita berbantah-bantah. Walaupun dia orang yang muda saudara, orang yang muda pintar-pintar loh saudara. Saya melihat anak saya aja, lihat handphone itu cepat sekali, tulisannya kecil, kita kelihatan aja udah susah. Silinder kita udah naik, dia itu plusnya udah naik, dia cepat sekali gitu loh, walaupun kecil ya, cepat sekali. Jadi anak muda sekarang tuh jangan ragu ya, di sini banyak yang muda-muda, tetap semangat. Kalian nih penerus bangsa ini, kalian nih penerus gereja di sini saudara. Amin saudara ya. 1 Timotius 4 ayat ke-12 tolong bacakan Bu Cika. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin saudara. Ini seperti Elihu, jadi teladan bagi orang-orang percaya. Saudara dimanapun ditempatkan, di kantor, di keluarga, dimanapun, apa orang-orang muda. Saya sering lihat fotonya si Jen, wah di tempat lingkungan baru luar biasa nih. Jen kelihatannya menjadi berkat nih.
Iya, sebab yang pasang status juga Jen. Kalau yang lain ada ya, Ella harusnya juga pasang status juga nih. Dan mereka jadi berkat mudah-mudahan. Ya, amin saudara ya. Jangan cuma handphone ngurusin yang TikTok, yang shopping doang. Harus jadi berkat. Ya, saudara ya, amin ya. Coba kita tampilin fotonya si Ayub gimana sih Ella. Nah, waktu tuh garuk-garuk pakai beling tuh. Itu temennya 3 tuh, menghakimi dia berhari-hari duduk. Kagak ngomong, 7 hari kagak ngomong, kurang kerjaan nih saudara. Orang zaman dulu kita simpulkan kurang kerjaan. Iya, 7 hari kagak ngomong. Begitu ngomong nggak habis. Disalah-salahin mulu. Akhirnya untung aja Tuhan baik ya sama Ayub ya. Ada yang mau diproses kayak Ayub saudara, dapat 2 kali lipat loh. Luar biasa loh. Amit-amit ya Pak. Amit-amit ya. Iya, jauh-jauh dalam nama Yesus ya. Kita jangan mau diproses seperti ini. Aduh, ini setan juga kurang kerjaan lagi. Waduh, kasihan benar nih Ayub diproses seperti ini. Berikutnya kita ke Nabi Elia. Tenang saudara, hari ini khotbahnya cepat pulang saudara. Jangan bilang-bilang. Bapak Ibu Gembala lagi. Anak pendeta jangan bilang-bilang ya. Hari ini pulangnya cepat saudara. Karena tadi WL cepat, kita khotbahnya juga cepat. Hari ini ada acara susun aja saudara ya. Aman, yang penting dengerin firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Amin ya. Nabi Elia. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 40. Bu Cika tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin. Ini Elia ini saudara ya. Dia berdoa 3 tahun nggak hujan saudara. Kita baru kemarin berapa bulan nggak hujan aja udah kelotokan saudara ya. Kalau cerita bang enggak di kantor terus. Kita yang di bengkel yang di luar ini. Luar biasa panasnya saudara. Untung semalam kebagian. Rasanya semua kebagian ya semalam ya. Rata ya hujannya ya. Ada yang kalau di Bandung beberapa hari ada hujan. Di Bogor teman saya di Bandung Bogor bilang hujan terus nih. Kalau Jakarta nih ya udah mulai kebagian nih ber nih. Sedia aja jas hujan saudara ya, sedia payung. Ini 3 tahun loh saudara, 3 tahun musim panas, kering kerontang. Luar biasa. Kita aja baru beberapa bulan aja udah seperti itu. Elia itu nabi yang luar biasa. Dia lawan loh. Itu apa? Nabi Baal juga, Baal 450 orang, Nabi Asyera, dia lawan loh. Dia jadi di Gunung Karmel ini dia kumpulin. Dia ada lembu jantan ya, lembu jantan 2, siapin 2. Ayo potong-potong persembahkan. Karena lu lebih banyak, gua pur dulu dah katanya. Udah dipotong-potong, ditaruh di atas mezbah. Siapa yang menurunkan api itulah Allah katanya. Waduh, Elia tantang tuh saudara tuh. Ini Ahab udah kesel sama si Elia ini, udah kesel nih Isabel sama si Ahab nih. Udah gedek sama si Elia ini. Kalau ketemu gue matiin nih pasti. Ternyata ditantang begini. Ditantang udah dikumpulin semua sama si Ahab. Akhirnya udah ada fight saudara ya. Si Nabi Baal ini 450-nya udah mereka semua nari-nari segala macam sampai ituin apa semuanya tusuk-tusuk diri semua sampai terluka, tapi nggak turun-turun, api nggak ada yang nyamber saudara. Setelah gilirannya selesai, udah mungkin Alamu sedang tidur atau diledekin sama si Elia. Nah udah giliran dia rapikan mezbahnya saudara. Ibarat kita rapikan dulu dosa kita minta ampun sama Tuhan. Jangan mau berkat aja saudara, minta ampun dulu, beresin dulu. Karakter kita yang belum beres nih, beresin dulu. Seperti dia beresin batu tuh, 12 suku Israel dia beresin dulu tuh. Sama dia difur lagi, ditaruh, diselokan di parit, diisi air, dituangin air lagi, diinin lagi. Ditaruh mezbahnya, baru dia bilang Tuhan. Dia berseru sama Tuhan Yesus ya.
Dia berseru, api menyambar, bahkan paritnya aja tuh semua saudara dijilat semua apinya, bersih. Luar biasa Tuhan Allah kita. Jadi dia punya iman yang luar biasa, makanya Tuhan lihat Tuhan. Bahkan hujan pun diturunkan sama Tuhan ya. Dia punya iman yang luar biasa, tapi dia pada saatnya dia juga drop juga saudara. Dia lari kepada guru karena dia takut dikejar-kejar sama si ancaman Isabel ini. Isabel ini di 1 Raja-Raja 19 ya. Bu Cika tolong bacakan. 1 Raja-Raja 19 ayat 2, 3 dan 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Tuh saudara, dia udah iman yang luar biasa gitu. Dia drop juga saudara, dia nabi loh. Dia punya dikasih kuasa sama Tuhan. Apalagi kita saudara. Kita tahu kadang-kadang pasang surut iman ya saudara ya. Lagi bokeh ngedrop imannya, biasa begitu saudara ya, sama. Bukan saudara doang, saya juga begitu. Kalau lagi bokeh lu drop imannya. Cepet ngambek saudara ya. Selon saudara, kalau lagi bokeh selon saudara. Waduh, kalau di jalan ketemu yang ini, ketemu yang resek, waduh, kita, aduh, saya sering diingetin, lu udah khotbah lu jangan berantem terus istilahnya. Begitu saudara ya, pasti diingetin. Kadang-kadang, waduh, lagi bokeh dia mencari gara-gara ini istilahnya, bikin kesel aja. Tahan, sabar saudara ya, sabar. Kita juga manusia, semuanya manusia. Ini Elia aja sampai kabur saudara. Dia lari kepada guru, takut sama Isabel dia. Dia bersembunyi ke gunung Horeb, di jauhnya setengah mati. Tapi Tuhan akan pulihkan saudara, asal kita minta ampun sama Tuhan. Bahkan Tuhan tuh berikan 3 perintah tuh. Udah, lu jangan ngambek aja, lu jangan ketakutan katanya. Udah, urapi Hazael menjadi raja atas Aram, ini tugas lu ya. Terus urapi Yehu menjadi pengganti Ahab. Terus yang terakhir sebelum lu mangkat katanya, urapi Elisa untuk gantiin lu, istilahnya. Udah, pokoknya yang udah berlalu, istilahnya. Demikian juga kita kalau lagi ngedrop, kita datang sama Tuhan, kita memuji Tuhan saudara ya. Terus saya percaya di sini baca Alkitabnya yang dikirim Mama Pawel ini semuanya rajin saudara ya. Berapa pasal. Bahkan Kejadian sampai Wahyu ini udah bolak-balik berapa kali nih ya. Buis juga ya. Grandma, sering ketemu sama Grandma nih. Wah, lagi ngomong cucu saudara, senang sekali nih ketemu sama mantunya berapa kali. Saudara, klik, lihat. Nah itu dia tuh, fotonya tuh, dia ngumpet di Gunung Horeb. Nah kalau itu, yang sebelahnya mesbah yang tadi ya, lembut jantannya itu, Tuhan turun, api menjilat semuanya. Sampai dia tuh, inilah, ini baru Tuhan nih, ini baru Tuhan. Semua dia kumpulin Nabi Baalnya, disembeli. Emang ayam kali ya disembeli, zaman dulu sembeli. Orang binatang sama sembeli saudara ya. Kejam bener zaman dulu, seperti di video-video WA kita lihat nih ya, yang teroris pengen sembeli, pengen potong aja gitu. Next, Ella. Nah, saudara, iman itu anugerah Tuhan, iman itu pemberian Tuhan. Tapi kita harus tumbuhkannya, kita harus baca Alkitab, saudara. Yuk kita baca yuk, Roma 10 ayat yang ke-17, saudara. Roma 10 ayat yang ke-17. Bisa ditampilkan Ella, kita baca sama-sama.
Roma 10 ayat yang ke-17, mari kita baca bersama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin, saudara. Saudara kalau baca Alkitab, saya sering juga suruh anak saya baca Alkitab, diucapkan saudara. Jadi telinga mendengar. Jangan baca diem aja, tertidur saudara ya. Baca, dengar kuping. Ngerti gak ngerti, baca aja terus. Tiap hari kan udah ada pedomannya tuh saudara, baca terus. Kalau ada tambahan yang lain, dengar. Jangan cuma atau ngorok kali brok ya saudara ya. Baca jadi menumbuhkan iman kita. Amin. Dan berikutnya kita belajar dari tokoh perjanjian baru di si Petrus nih saudara ya. Kita baca dulu yuk, jika tolong bacakan Injil Matius 14 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin. Amin. Petrus ini udah setiap hari ikut sama Yesus saudara. Dia punya otomatis, dia sudah lihat, wah mujizat-mujizat luar biasa ya. Dia habis lihat mungkin di waktu mau ke Kapernaum kan ini kan, yang di Matius 14 ini mau nyebrang ke Kapernaum, sebelumnya dia lihat tuh mujizat. Yesus mengadakan makasih makan 5.000 orang. 5.000 orangnya dengan 5 roti dan 2 ikan saudara ya. Dia kasih makan orang itu ya. Kenapa saudara ya? Kenapa roti dan ikan saudara? Kenapa roti dan ikan? Nah benar, karena dulu nggak ada Indomaret sama Alfa ya. Kalau ada pasti kan dikasih selai, dikasih keju ya saudara ya. Kenapa ada sisa 12 bakul saudara? 5.000 kan kasih makan 5.000 tuh, ada sisa 12 bakul. Kenapa? Karena itu yang ditulis 5.000 laki-laki saudara. Kalau 5.000 perempuan pada bawa kresek saudara. Tahu sendiri ibu-ibu, kalau pergi kemana-mana bawa kresek, bawa kantong saudara, dikantongin, habis tuh roti sama ikannya. Untung aja tuh 5.000 laki-laki. Jadi laki-laki kan nggak mau bawa gituan saudara ya. Makanya sisa 12 bakul saudara. Petrus ini udah punya, dia udah lihat gurunya ini luar biasa gitu loh. Dia begitu lihat Tuhan Yesus, dia kaget. Tiba-tiba lagi angin topan, lagi tornado gitu, Tuhan Yesus jalan di atas air itu, di laut dia nyusul gitu. Tuhan kalau itu engkau, biarlah saya nyusul, biarlah nyusul. Nah Petrus awalnya punya iman yang kuat saudara ya. Begitu dirasa tiupan angin, demikian juga kita lagi dilanda apa nih saudara? Semua pribadi lepas pribadi di sini ya, lagi digoncang dikit aja udah ngeluh. Aduh Tuhan kenapa begini? Tuhan tolong. Jangan seperti Petrus saudara ya. Kita harus tetap punya iman yang kuat. Pandi ngomong gampang, cobain. Sama saudara, saya juga manusia istilahnya ya. Sebuah proses ujian di sini soalnya beda-beda nih saudara masing-masing. Jadi tetap punya iman yang kuat. Jadi kita nggak tenggelam harusnya. Petrus pun sampai menyangkal Yesus 3 kali loh. Matius 26 ayat 33 sampai 35. Pujikan Allah bacakan. Demikian firman Tuhan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Amin. Kalau ngomong memang paling gampang nih saudara ya, seperti Petrus gampang ya. Tapi begitu dijelin masalah, begitu ketemu cobaannya seperti itu, udah dia menyangkal akhirnya ya. Kita sudah belajar sama
Petrus ini, dia ikut Yesus setiap hari loh saudara loh, tapi masih bisa menyangkal. Makanya kita jangan sok kuat saudara ya, kita jangan sok kuat sebagai manusia. Kita udah ikut mengiring Yesus, udah melayani Tuhan, jangan sok kuat saudara. Semuanya ada prosesnya. Dia Tuhan tahu, apalagi setan. Waduh, ini katanya, ini pelayan Tuhan nih, coba dah, gue coba dah nih begini. Aduh, ampun dah, ampun. Kita minta ampun saudara. Kita tambahkan iman kita. Kita terus tiap hari kita berdoa, Tuhan tambahkan iman kami ya Tuhan, urapi roh kami yang sesuai yang diajarkan Bapak Gembala ya saudara ya. Kita tampilkan fotonya si Petrus, Ella. Tuh, Petrus tuh. Dia akhirnya kelelep juga dia. Lagi tornado, Tuhan Yesus datang, mungkin ini waktu ke Kapernaum ya, di perahunya. Dia karena bimbang, karena tiupan angin, dia tenggelam saudara. Jangan, kita sudah melangkah sejauh ini saudara semua, mungkin lebih lama dari saya percaya Tuhan Yesus. Tapi jangan sia-siakan iman saudara. Jangan ngedrop, nggak mau pelayanan lagi, males ke gereja. Terus saudara ya, terus ke gereja. Sekarang kita tanya, apa sih yang menyebabkan iman kita menjadi lemah? Apa sih? Yang pertama, mendengar perkataan orang lain. Bahkan kadang perkataan kita juga bisa melemahkan orang lain. Emang saudara, ini banyak kadang-kadang kita lihat orang yang kepo saudara ya. Apa sih saudara? Beda kepo sama peduli apa? Saudara, beda kepo sama peduli. Beda tipis sih saudara, kepo sama peduli. Orang bilang peduli, padahal dia cuma mau cari tahu doang. Itu namanya kepo saudara. Kalau kepo itu suka ikut campur urusan orang lain. Dia mau dengar cuma sebatas mau tahu doang. Tapi dia gak mau nolong saudara. Kalau kepo begitu. Tapi kalau peduli, dia mau dengerin, dia mau kasih solusinya, dan juga dia mau nolong saudara. Itu bedanya. Makanya kita harus bedakan, ini orang kepo atau peduli sih. Jadi kalau peduli itu intinya dia mau nolong saudara. Jangan cuma dengerin doang, malahan nyampe ke orang lain, tapi nolong enggak saudara. Itu namanya kepo. Tapi saya lihat di sini semua tipe-tipe peduli semua ini ya. Di sini di GTI Bukit Jaitun luar biasa. Peduli semua. Amin saudara ya. Jangan kepo saudara. Kita harus peduli. Kadang juga suami pulang ke rumah, dia bilang sama bininya, "Ma, aduh saya kena tipu loh, Ma." "Kena tipu sama siapa?" "Sama si Akyong katanya. Ini 50 juta kena tipu." Bininya bilang apa saudara? "Udah Pak, gak apa-apa. Udah coba kocap tiaw doang, udahlah. Udah duit bisa dicari, yang penting Papa gak apa-apa kan." Sarang begitu ngomongnya. Kagak saudara. Dibaki-baki, disemprot duit, jangankan gocap tiaw, baru berapa duit aja, kan udah bilang, gua kan udah bilang sama lu, dia lah, bininya bilang sama lakinya ya, itu jangan deket-deket si Akyong itu dari mukanya, gua udah tahu dah, udah adabnya aja waktu telepon lu aja gua udah tahu tuh dia orang jahat, tapi gua udah bilang jangan main berdia, lu salah sendiri, lu tanggung deh tuh, lu cari dari mana tuh gocap tuh. Lu kira gampang cari duit sekarang? Gua gak mau tahu deh pokoknya. Paling gua bilang gitu saudara ya. Itu udah melemahkan. Aduh, lakinya aduh iyalah. Gara-gara si Akyong nih. Ada yang namanya Akyong nih saudara ya. Aman ya? Aman. Begitu saudara. Kadang kita dengar perkataan orang kita lemah. Anak juga pulang ke rumah dapat hasilnya. Kok hasilnya 45 ulangan? Lu mau merdeka katanya. Bapak lu siapa sih? Geblok amat gitu loh. Kadang melemahkan anak ya saudara ya. Kita jangan begitu, kita motivasi anak. Kenapa ini bisa nilainya jelek? Jangan kita semprot terus. Saya juga sering saudara semprot anak gitu. Namanya punya anak. Iya, tapi kita kadang kata-kata kita harus membangun imannya ya. Jangan main asal aja. Yang kedua, masalah badai menghempas kita. Semua masing-masing di sini. Kayaknya Pak Willy doang nggak ada masalah ya sama cerita ini. Happy aja ya. Pak Ayung juga nih macam mewah nih, senyum-senyum aja semua.
Nggak ada nih, nggak ada halangan kayaknya sampai Tuhan Yesus datang. Amin, amin. Tapi nggak, ya mudah-mudahan nih saudara, insya Allah katanya ya. Sebab semua badai apa ini, apalagi Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Waduh, lebih berat lagi nih. Siap-siap saudara, ini sudah tinggal 2 bulan lagi. Yang tadi saya bilang ya, apapun yang kita doa, kita minta, Tuhan akan menjawabnya saudara ya. Amin, saudara. Jangan khawatir, masih ada 2 bulan lagi nih saudara. Yang ketiga, intimidasi iblis. Intimidasi iblis. Ini iblis udah bilang, gua kan udah bilang katanya, lu jangan cari bini tuh kayak begitu, udah ceraiin aja. Aduh, cari lain tukar tambah dah. Aduh, tukar tambah, jangan yang kayak begitu, bini yang kayak begitu. Aduh, lu pasing lu piara kayak emang kucing katanya ya. Udah, temennya juga bilang gitu loh, di kantor bilang, aduh udah, bini lu tukar tambah aja nih, gua kenalin nih satu sama si Mary. Gak ada namanya Mary kan? Aduh, biar second, biar barang second, surat-suratnya komplit, BPKB, faktur, surat pelepasan, kunci serep ada katanya. Iya, mobil bebas banjir, bebas tabrakan dah, pokoknya itu mobil saudara ya. Udah, gua kenalin gitu loh. Masih nggak jadi panas ini, temannya dipakai sama iblis nih. Udah, gua atur lu makan siang aja tuh, gua atur makan siang ya. Awalnya makan siang, nanti bobo siang saudara ya. Itu iblis tahu nih, dia sudah hidup sejak zaman Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa dia udah tahu cara itu manusia nih. Coba Pak Weli nih lagi dicari nih, apa ini katanya nih, ada kelemahannya nih ya Pak Weli ya. Gitu. Berikutnya gantian nih Pak Weli nih. Wah, gantian. Saudara, kita sama-sama jemaat. Nanti saudara ada kesempatan untuk, dan waktu Bapak Ibu Gembala ke Amerika apa gimana, saudara sini Pak Ayung ini berikutnya Pak Weli ya. Kadang begitu, intimidasi iblis nih, setan udah bilangin lelaki kayak begitu, ngoyung, udah ceraiin aja ganti tukar tambah. Aduh, jalannya aja udah kayak asam urat begitu katanya. Udah keseok-seok habis makan kangkung gitu ya. Jalannya ini udah, aduh laki lu tukar tambah aja dah, lihat tuh, lu tuh cuma jadi RT laki lu katanya. Lihat sih itu tuh, dia jadi wali kota tuh, bahkan nyalonin jadi cawapres tuh. Iya. Ada intimidasi iblis begitu ya saudara di kuping, lewat orang-orang sekitar kita. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik saudara. Ingat ya, teman-teman kita nih, oh Nyo, selamat pagi Nyo. Waduh, ini ada anak pendeta ini. Iya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Udah mau doa berkat baru datang. Oh, di belakang. Cara nggak lihat, sorry Om nggak lihat. Iya. Itu mau Om Andri. Enggak ya, Om Andri juga sekarang udah datang pagian, saudara ya. Berikutnya adalah, tenang saudara, sebentar lagi, tahan, sebentar lagi. Oh, si Nyo kepanasan, di belakang saya nggak ngeliat, sorry Nyo, saya kira baru datang. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun dasar iman yang kuat, saudara? Apa yang kita lakukan? Pertama, setialah beribadah. Ke gereja bukan buat absen doang nih. Ini saudara nih, luar biasa loh. Bapak Ibu Gembala udah umumin, tapi tetap datang loh. Tuhan catat nih, malaikat catat nih. Ini apalagi kasihan nih bawa temen ini, dicatat nih, ini luar biasa ini. Mantep nih, kayaknya mantu yang oke nih Ci. Amin ya. Jen mana nih? Kok gak diajak lagi nih Jen? Dari yang tinggi besar itu ya, yang kayak kemarin kayak Giant itu. Oh teman, ya. Awalnya teman saya juga sama Cici, awalnya teman. Nah, awalnya teman ya. Gitu, diajak ke gereja luar biasa. Cariin dong Om. Ya gitu. Udah gak sesuai sama kriteria. Bu, semangat terus ya Bu ya. Amin ya. Ke gereja bukan hanya absen saudara, tapi kata firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7b, nggak usah dibacakan, ini udah hafal, karena pendek saudara. Bersekutu dengan saudara seiman, saudara jangan lupa. Kita ada tawa, ini coba kaum pria aja yang kita sulit kumpulin ya saudara ya, pada kabur-kaburan. Kalau tawa luar biasa saya lihat, wah tawa pada ini ya, antusiasnya ya. Kita harus bersekutu dengan saudara seiman. Pujikan kalau bacakan Ibrani 10 ayat yang 25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin, saudara. Saudara, selain ke gereja, saudara sekarang ada channel YouTube, saudara. Di rumah dengar khotbah, puji-pujian, dengar khotbah pendeta-pendeta lain, gak apa-apa, saudara. Ya kan, untuk menumbuhkan iman percaya kita. Ya saudara ya. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 dan 3 tolong dibacakan. Demikian firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kita setiap Selasa ada pendalaman Alkitab. Yang nggak ngerti siapkan pertanyaan saudara. Bapak Gembala kan yang jawab, saudara ya. Bukan saya yang jawab, Bapak Gembala. Tanya apa aja saudara. Kita renungkan nih, nggak ngerti apa yang setiap hari Alpet yang dikirim. Catet. Kalau nggak ada Bapak Gembala, tanya ke Ella, gitu kan. Anak pendeta biasa mewarisi, atau tanya Sinyo. Tanya. Iya. Kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam nih, katanya. Bapak Gembala tuh nulis begitu, susah loh saudara. Coba saudara lihat setiap hari di WA, nggak gampang ketik itu. Segitu banyaknya ya saudara ya. Kalau jarang baca itu sayang. Saya kadang-kadang keliwat juga saudara ya. Tapi nggak ada maksudnya. Kita pendeta kita, Bapak Gembala kita diberikan karunia mengajar saudara. Di samping karunia-karunia lain yang akan diberikan, tapi dia pengajar yang luar biasa. Sekarang pun beliau sedang mengajar ya di sana di Jawa Timur ya. Kita doakan agar minggu depan bisa bersama-sama kita lagi, kita bisa pendalaman Alkitab. Siapin saudara ya pertanyaannya ya. Amin saudara. Yang ketiga, jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 dan 23. Bu Jika tolong bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya sebenarnya di depan cermin. Amin. Amin, saudara. Saudara, kalau punya dendam nggak boleh kita ya. Ada sudah bilang mengampuni, tapi tetap aja dendam. Udah 10 tahun, udah 15 tahun masih inget aja tuh. Apalagi kalau istri berhubungan sama mantan ya saudara ya. Aduh, masih inget aja. Mau kita bilang sekarang nih udah jadi biarawati, bodoh amat katanya. Mau biarawati kek, mau pendeta kek. Tapi kalau berhubungan sama mantan ya saudara ya, begitu ya. Makanya jadi ingat-ingat terus. Kita harus mengampuni. Kita ingat firman-Nya apa? Kita harus memberi perpuluhan, mengasihi sesama, saudara ya. Jangan, waduh, di luar di gereja ini kalem-kalem semua. Begitu di parkiran galaknya setengah mati, saudara ya. Enggak ya. Jadi pelaku firman kita. Sabar. Emang ngomong gampang, Pandi, coba dah. Sama, kita sama-sama belajar ya. Karena 9 karunia roh ada sama kita semua, bukan KDT doang yang perlu bisa sabar. Kita harusnya bisa sabar. Cerita sabar gitu ya. Cimewa adem, kelihatannya adem nih. Punya mertua kayak begini nih. Mantep sih, adem nih, kayak koayung ya. Sabar gitu ya, jarang ngomel ya. Jawabannya ketawa-tawa aja nih jawabannya. Mana jawabannya di bawah dong calonnya. Belum ya. Cece udah bawa nih. Yang keempat, jalankan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa nih saudara, kita jadi orang Kristen udah berapa lama. Nih Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ingat nih saudara nih, apalin kalau bisa. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini amanat agung Tuhan Yesus. Hafalin baik-baik saudara. Semua yang ada di sini, adik-adik muda, Kenny Cirio juga hafalin ini. Harus. Amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ini. Kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk nyampain amanat agung Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Saudara, ini saya ada mau cerita, ada satu ilustrasi ya, ada satu cerita. Ini ada suatu peternakan ya, saudara ya. Di sana ada binatang-binatang yang menyombongkan diri, saudara. Dia berasa itu, aduh, paling disayang sama pemilik peternakan. Yang pertama kuda, saudara. Yang pertama kuda. Dia bilang, wah, bos selalu tunggangin gue nih setiap hari. Bahkan kadang gue dipamerin sama teman-temannya. Gue kuat kemana aja bos pergi, gue antar katanya. Si kuda sombong begitu. Terus sapi bilang, kata siapa katanya? Sapi. Setiap hari tuh anak-anak bos minum susu gua, tiap hari gua diperas. Bahkan bos pun katanya minum susu gua. Bahkan sawahnya pun gue yang bajak katanya, kata si sapi ya, biar bisa ditanamin. Kata ayam, kata siapa? Emang lu doang? Gua tiap hari bertelur, kata dipaksa bertelur katanya. Kata ayam, jangankan anak bosnya tiap hari makan telur gua katanya biar sehat. Sampai kaya begitu gara-gara makan telur gua tuh dia sehat tuh katanya. Terus mendengar perkataan itu ada satu binatang nih saudara, ternyata anjing kecil. Saudara, siapa yang punya anjing? Siapa yang punya anjing? Oh saya banyak ya. Oh saya hobinya kucing saudara ya. Nih banyak yang punya anjing ya saudara ya. Anjing kecil bilang, waduh, dia bilang, dia tiap hari dia dengerin tuh kesombongan kuda, sapi, ayam. Dia bilang sama si mamanya, ma, aduh, saya nggak bisa ditunggangin seperti kuda, bisa mejret katanya, dan juga saya juga nggak bisa diambil susunya, saya juga nggak bisa ngebajak sawah, apalagi ngasilin telur katanya. Gimana dong ma supaya bisa disenangin sama bos? Bagaimana? Tenang anakku, tenang. Mereka itu semua ada bagiannya katanya. Mereka ada bagiannya. Tugas kamu, katanya, tugas kamu gini. Kalau bos pulang ya, kamu lompat-lompat. Kamu lompat-lompat, kibasin ekor. Dan kalau misalkan kalau bos duduk, langsung lompat katanya ke pelukan bos. Dan jilat-jilat dia katanya. Setiap hari kamu lakuin, kata bapaknya. Wah, dia ingat, oh iyalah, untuk bersaing sama kuda, sapi, sama si ayam, dia lakuin tuh. Begitu bosnya pulang, dia kibas-kibasin ekornya, dia lompat-lompat. Begitu bosnya duduk, dia langsung loncat. Dia jilat-jilat tuh majikannya. Sampai bosnya bilang, aduh, ini kamu lucu banget sih. Padahal aduh capek banget karena hari ini kamu lucu. Aduh, tiap hari disayang, dipeluk gitu anjingnya ya. Demikian juga kita saudara, kita lakukanlah bagian yang bisa kita lakukan. Seperti anjing ini, dia hanya bisa kibas-kibasin ekor, melompat-lompat, dia jilat-jilat majikannya. Demikian juga kita saudara. Mungkin kita semua nggak punya uang yang cukup untuk kita berikan pada Tuhan, persembahan ke gereja. Kita nggak punya dana, bahkan kita nggak bisa main alat musik saudara ya. Saya sih alat musik apa aja sih bisa pegang saudara, pegang doang, tapi nggak ada yang bisa main saudara ya. Mungkin saya nggak bisa ada suara seperti Jane yang bagus suaranya, seperti Ella yang cempreng bagus ya. Tapi kita punya doa, pujian, penyembahan saudara. Kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti anak anjing kecil ini saudara, kita lakukan bagian kita berseru, berdoa, nyanyi, walaupun suara kita jelek ya, kita puji-pujian, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Lakukan seperti itu. Jadi anak anjing ini yang disayang sama pemilik peternakan, sama bosnya ini. Demikian juga kita saudara ya. Amin saudara. Ella bisa tampilkan satu video ilustrasi juga. Sabar saudara, dikit lagi.
begitu saudara ya. Kadang kita sebagai manusia seperti itu saudara. Kita sudah ditunjukkan sama Tuhan, kita sudah dihalang-halangin sama Tuhan. Si Tuhan udah siapin rencana yang indah buat kita, tapi kadang kita nggak percaya saudara. Dengan pikiran kita aja, kita hanya melihat kesenangan sesaat ya. Seperti yang tadi saudara lihat. Padahal Tuhan udah halang-halangin, jangan tuh ke situ, jalannya ke situ. Dia tetap tidak mau, dia lebih pilih setetes air daripada ada oase di depan situ saudara ya. Demikian juga kita. Maka kita pasrahkan jalan hidup kita sama Tuhan. Kita turut sama ininya Tuhan walaupun sulit saudara ya. Jadi mengerti saudara ya, ilustrasi dari video tadi seperti itu saudara ya. Ya ada pesan juga di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama saudara. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin saudara. Amin. Luar biasa saudara. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
kami mengucap syukur atas segala proses kehidupan yang kami lalui pada saat ini Tuhan. Dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, yang terpanggil dalam rencana-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk terus berharap kepadamu, menaikkan pujian dan menyembah-Mu setiap saat Tuhan, dalam setiap keadaan hidup kami, dan bertekun dalam doa. Terima kasih Tuhan. Tolong naikkan iman kami Tuhan, tambahkan terus iman kami, iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan juga kami mendoakan juga kepada Bapak Ibu Gembala yang sedang bertugas di luar kota Tuhan, di dalam pelayanan yang Kau berkati Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan dengan kesehatan yang melimpah, perlindungan daripadamu Tuhan Yesus. Dan juga akan kembali bersama-sama dengan kami Tuhan di minggu depan Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anaknya Tuhan. Kau berkati jemaat GTI Bukit Jaitun Kemayoran semua Tuhan, dalam segala aktivitas tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Kami berdoa dan mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita naikkan pujian ini lagi saudara ya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, untuk sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa melakukannya Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami Tuhan setiap hari Tuhan, melalui pendengaran akan firman-Mu Tuhan, biar kami boleh bertumbuh setiap hari menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, bukakan lebih banyak lagi rahasia firman Tuhan. Kau tambahkan lagi hikmat yang dari surga. Biar Tuhan pakai lebih heran lagi Tuhan. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan keluarganya Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami sepanjang minggu, dan kami mau memberikan dengan sukacita Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita mau masuk dalam pengumuman online.
Berikan. Kita ada doa malam setiap hari kecuali hari Selasa. Jadi boleh saudara-saudara bergabung. Kita mau sama-sama bertumbuh juga dalam doa. Selain dari firman ya. Ada pengumuman lain? Belum ada ya. Mari kita mau masuk dalam doa syafaat. Saya undang Pak Andi untuk doa. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam doa berkat. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan anugerah dari Putra Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan cinta kasih dengan Allah Roh Kudus yang memberkati kau limpah dengan berkat-berkat rohani, sehingga kau dipenuhi dengan karunia-karunia roh dan buah-buah roh dalam hidupmu, untuk engkau bertahan dalam iman Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan Yesus, memenangkan jiwa, bahkan tumbuh sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan segala berkat-berkat jasmani, apapun yang dikerjakan engkau, Tuhan membuat kau berhasil, sehingga engkau dilimpahi dengan keuangan melimpah dalam hidupmu, dan kau juga dilimpahi dengan kesehatan ilahi pada tubuhmu, sehingga kau tidak sakit seumur hidupmu. Juga kau dilimpahi dengan hikmat Allah dalam pikiranmu, damai sejahtera Allah dalam dirimu dan keluargamu, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.